Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah statistika lanjutan yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi Berganda. Baik, pada bab ini kita akan membahas 7 subbab. Pertama, pengertian korelasi berganda dan kegunaannya. Kedua, analisis regresi berganda, yakni pada pendugaan koefisien regresi. Ketiga, koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Keempat, kesalahan baku dalam regresi berganda. 5. Pengujian hipotesis pada regresi berganda. Keenam, asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Dan yang terakhir, regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Baik, langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Analisis regresi dan korelasi linier. Rumus pada analisis regresi berganda, yakni Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Bentuk persamaan regresi dengan 3 variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3. Bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 sampai seterusnya, yakni pada BK dikali XK. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Prinsip metode Ordinary Least Square atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari 3 persamaan berikut. Persamaan pertama, sigma Y sama dengan NA kecil ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2. Persamaan kedua, sigma X1Y sama dengan A kecil dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma X2 X1 kuadrat ditambah B2 dikali sigma X1 dikali sigma X2. Persamaan ketiga, sigma X2Y sama dengan A kecil dikali sigma X2 ditambah B1 dikali sigma X1 dikali sigma X2 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. Ini merupakan contoh penerapan regresi berganda pada pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Bisa kita lihat, di sini ada nama-nama responden dengan jumlah permintaan minyak dalam liter per bulan, harga minyak dalam ribu per liter, dan pendapatan dalam juta per bulan. Yang pertama, untuk responden bernama Gita. Permintaan minyaknya adalah 3 liter per bulan. Harga minyak per liter yaitu 8.000 dan pendapatannya 10 juta per bulan. Begitupun sampai seterusnya. Contoh permintaan pengaruh harga dan pendapatan. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1 dikali sigma X2, sigma X2Y, dan sigma X2 kuadrat. Bisa kita lihat pada tabel, ini semua sudah ditentukan jumlahnya. Dan jumlah sigma dari masing-masing variabel.
Masukkan ke dalam rumus sesuai pada persamaan 1 itu diisi dengan 68 sama dengan 10A ditambah 63B1 ditambah 46B2. Untuk persamaan 2-nya, 409 sama dengan 63A ditambah 405B1 ditambah 317B2. Persamaan 3-nya merupakan hasil penjumlahan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Hasil pengurangan. Maaf. Dengan hasil 239 sama dengan 46A ditambah 317B ditambah 324B2. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan persamaan untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2. Kemudian untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan keempat dan kelima. Kalikan persamaan 4 dengan 3,36 sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini merupakan persamaan dari persamaan 4, ini persamaan 5, dan ini persamaan 6. Kemudian, dari persamaan 6, maka nilai B2 adalah min 8,62 per 21,01 sama dengan min 0,41. Setelah menemukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Berikut caranya. Nah, setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1, 2, dan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi didapatlah nilai dari A adalah 15,086. Dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Nah, jika menggunakan, itu tadi kan kita menggunakan rumus atau cara manual. Nah, untuk menggunakan rumus menghitung koefisien regresi berganda pada Excel, ini merupakan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, aktifkan program Mrs. Excel. Anda mulai dari menghidupkan komputer, klik Start, klik Program, dan pilih Mrs. Excel. Kedua, setelah Mrs. Excel terbuka, klik pada File dan pilih New. Anda akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke kolom A, data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C seperti gambar berikut. Seperti gambar berikut ini. Untuk kolom A diisi dengan jumlah data-data dari Y, untuk kolom B diisi dengan data-data dari X1, dan untuk kolom C diisi dengan data-data dari X2. Kemudian langkah ketiga, setelah selesai melakukan entry data, klik Tools dan pilihlah Data Analisis sehingga keluar kotak dialog Data Analisis seperti gambar pada langkah 2. Setelah keluar kotak dialog Data Analisis, pilih Regression hingga keluar kotak dialog berikut. Seperti gambar berikut ini. Baik, langkah kelima. Setelah keluar kotak dialog regression, masukkan rank data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan rank data Y pada kotak input Y rank. Misalkan di kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis seperti berikut. Atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11.
Sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke kolom input X-rank, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11. Maka ditulis sebagai berikut, atau blok data X1 dan X2. Setelah selesai, blok data input dan tekan OK. Yang keenam, setelah Anda tekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar di bawah ini. Perhatikan pada kolom coefficient terdapat nilai intercept untuk A sebesar 15,086166, X variabel 1 untuk B1 sebesar min 1,0152403 dan X variabel 2 untuk B2 sebesar min 0,410927. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat meluluskan persamaan regresi menjadi Y sama dengan 15,086166 dikurang 1,01524403 X1 dikurang 0,410927 X2. Berikut hasil yang telah dimasukkan dan dihitung dalam Excel. Baik, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Koefisien determinasi yaitu koefisien yang menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau regression of sum square atau RSS terhadap varian total atau total sum of squares atau TSS. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. R besar kuadrat sama dengan varian yang diterangkan persamaan regresi atau RSS per varian total atau TSS. Yakni R besar kuadrat sama dengan sigma dari YH dikurang Y bar dikuadratkan per sigma dari Y dikurang Y bar dikuadratkan sama dengan ESS per TSS. Atau R besar kuadrat sama dengan N kecil dikali A kecil dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma YX1 ditambah B2 dikali sigma YX2 dikurang sigma Y dikuadratkan per N kecil dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Rumus koefisien korelasi sederhana bisa dilihat pada gambar berikut, yakni pada rumus untuk R kecil YX1, R kecil YX2, dan R kecil X1, X2. Selanjutnya, koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan rumus berikut. Tolong lihat dan pahami dari gambar berikut. Selanjutnya masuk ke bagian keempat, yakni kesalahan baku dalam regresi berganda. Rumus kesalahan baku, S besar Y dikali X1 dikali X2 sama dengan akar dari sigma dari Y hat dikurang Y dikuadratkan per N kecil dikurang K ditambah 1. Dengan keterangan, S besar Y dikali X1 dikali X2 adalah kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y hat adalah nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui. Y adalah nilai pengamatan dari Y. N kecil adalah jumlah sampel atau data, dan K kecil adalah jumlah variabel bebas. Contoh kesalahan baku pendugaan. Dengan persamaan, Y hat sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Lihat pada tabel berikut.
Jumlah datanya ada 10. Dengan ini merupakan kolom Y, kolom X1, kolom X2. Ini merupakan kolom persamaan. Dan ini merupakan hasil dari Y hat dikurang Y. Dan ini merupakan dari hasil Y hat dikurang Y dikuadratkan. Dengan sigma, Y hat dikurang Y dikuadratkan sebesar 3,58. Ini merupakan diagram untuk kesalahan baku pendugaan. Dengan nilai kesalahan baku pendugaan sebesar 0,72. Ada rumus lain untuk kesalahan baku, yakni menggunakan rumus S besar Y kali X1 kali X2 sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurang A dikali sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 Y dikurang B2 dikali sigma X2 Y per N kecil dikurang 3. Masukkan nilai yang telah dihitung tadi. Untuk sigma Y kuadratnya sebesar 516 dikurang A dikali sigma Y sebesar 15,086 dikali 68 dikurang untuk nilai B1 kali sigma X1Y-nya sebesar min 1,01524 dikali 409 dikurang nilai dari B2 dikali sigma X2Y sebesar min 0,41 dikali 239 per dengan jumlah N10 dikurang 3 dan hasilnya yakni sama sebesar 0,72. Rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan yakni Y hat tambah kurang T dikali SY kali X1 dikali X2. Dengan keterangan Y hat adalah nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, T kecil adalah nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu, dan S Y kali X1 kali X2 adalah standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Penggunaan Mrs. Excel untuk mencari kesalahan baku. Lihat pada gambar berikut. Masuk ke bagian yang kelima, yaitu pengujian hipotesis pada regresi berganda. Uji global atau uji signifikansi serentak atau uji F. Pertama, menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Kedua, menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini, digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F tabel, perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Diketahui ada 3 variabel, yaitu Y, X1, dan X2. Jadikannya sama dengan 3. Sedangkan jumlah N-nya 10. Jadi derajat pembilangnya K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N dikurang K sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7 dengan taraf nyata 5%. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7, dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Berikut merupakan tabel dari derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut.
Yang ketiga, menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus berikut. F besar sama dengan R besar kuadrat per K dikurang 1 per 1 dikurang R besar kuadrat per N dikurang 3. Nah, dari soal diketahui bahwa R besar kuadratnya itu sama dengan 0,933 dan N-nya 10. Sehingga nilai hitungnya didapatkan hasilnya sebesar 48,73881. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Bisa dilihat pada gambar berikut untuk menentukan daerah keputusannya. Yang kelima, memutuskan hipotesis. Nah, setelah melalui 4 langkah berikut, saatnya kita untuk memutuskan hipotesis dari pembahasan tadi. Jadi nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel dan berada di daerah terima H1. Berarti ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu X. Berikut ketika dimasukkan ke dalam Excel. Ini merupakan nilai F hitung tadi, dan ini merupakan probabilitas dari F hitung. Baik, lanjut ke bagian yang keenam, yakni asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Nah, asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda ada beberapa asumsinya. Pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi, hubungan Y dengan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17. Namun, untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Asumsi kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Asumsi ketiga, nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi atau Y dikurang Y hat, harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data Y, atau Y dikurang Y hat sama dengan 0. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastisitas, yaitu nilai residu atau Y dikurang Y hat yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal dan mempunyai rata-rata 0. Yang keempat, asumsi keempat, pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Pelanggaran asumsi multikolinier. Antar variabel bebas ada korelasi. Beberapa teknik untuk mengenali multikoliniaritas. Pertama, variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata, atau uji F-nya nyata. Namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata, atau uji T-nya tidak nyata. Kedua, nilai koefisien determinasi R besar kuadrat sangat besar. Namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata, atau uji T tidak nyata. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi parsial yaitu RY(X1) dikali X2, RY(X2) dikali X1, dan RX1 dikali X2 dikali Y. Ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Yang keempat, nilai VI of F atau variance inflation factor, nilai VIF
lebih besar 10 berarti telah terjadi multikolinearitas yang serius di dalam model regresi. Heteroskedasitisitas ya varian atau residu tidak konstan. Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai varians atau Y dikurang YH antar nilai Y tidaklah sama atau hetero. Bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas? Pertama, dengan menggunakan metode grafik, yakni dengan menghubungkan antara Y besar dan E kecil 2, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis seperti makin membesar atau mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi heterokedasitisitas. Yang kedua, dengan menggunakan uji korelasi Rain-Sperman, yakni digunakan untuk menguji heterokedasisitas apabila nilai korelasi Rain-Sperman lebih besar dari nilai t-tabel. Autokorelasi antar data pengamatan berkorelasi. Autokorelasi itu merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi, yaitu pertama, kelembaman. Kelembaman biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi, di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. Yang kedua, terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model. Dan yang ketiga, bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat, seperti semestinya bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Baik, masuk ke bagian yang terakhir dari materi hari ini, yaitu regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Contoh kasus, keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut, ada beberapa perusahaan emiten perbankan dengan laba dalam miliaran rupiah dan harga saham dalam rupiah per lembar dan aset dalam miliaran rupiah. Contoh Bank Arta Graha Internasional Tbk dengan laba 203 miliar dengan harga saham Rp91 per lembar dan asetnya 21,53 miliar rupiah. Nah, ini dengan menggunakan perhitungan komputer atau Mrs. Excel atau SPSS didapatkan hasil sebagai berikut dengan modal sumarinya dan ANOVA serta koefisien. Persamaan Y sama dengan min 2,928 ditambah 0,017 X1 ditambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset atau X1 meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungannya meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on asset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7% dan hal ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham atau X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Ini jadi nilai R kuadratnya sama dengan 0,946 yang menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5% dan sisanya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuan menjelaskannya relatif besar. Baik, cukup sekian pertemuan dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.